Puji nama Tuhan, selamat shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan tetap hadir di dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang minggu ini saya percaya engkau, setiap rumah tangga kunci diberkati Tuhan. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berikan senyum, berikan kasih sayang kita kepada saudara kita, papa, mama, anak-anak kita, bahwa segala sesuatu Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan pada ibadah pagi hari ini, mari kita undang Tuhan untuk memberkati kita. Kita undang hadirat Tuhan untuk menyertai kita. Bawa dalam segala apapun pergumulan kita pada pagi hari ini. Sebab tangan Tuhan akan menolong kita pada pagi hari ini. Mari engkau yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan bahwa sesuatu yang terbaik Engkau sudah sediakan buat kami. Kami merasakan bahwa Engkau tetap memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan kami kekuatan saat kami bangun pagi hari itu. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang memberkati ibadah pagi hari ini. Kami tetap membutuhkan Engkau Tuhan untuk hadir. Kami tetap membutuhkan Engkau untuk menyertai kami. Berkati kami pada pagi hari ini, jemaat-Mu Tuhan. Dan anak-anak kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau bekerja di dalam masa depan mereka. Engkau memberikan masa depan yang cemerlang buat mereka Bapa. Engkau memberikan hikmat pada kedua orang tua mereka. Berkati mereka. Terima kasih. Pagi hari ini juga anak-anak kami akan ibadah online Tuhan. Biarlah mereka tetap di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap memuliakan Engkau dan meninggikan Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Karena kuasa-Mu Tuhan, Engkau mengurapi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapan kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Mari katakan, Kau pegang, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Katakan darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup. Mari angkat tangan kanan
Mari angkat kedua tangan, katakan di dalam Tuhan, hanya Kau Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu.
layak kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Terimalah sembah syukur kami pada pagi hari ini. Dengan pujian sore-sore kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang membebaskan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan sore-sore. Haleluya. Saudara katakan kanan kiri, katakan, Dia Tuhan yang menyembuhkanku. Dia Tuhan Allah yang menolong kita. Amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Semua sudah bertemu. Bagi beri bersama. Haleluya. Katakan Dia Allah menolong kita. Dia Allah yang membebaskan kita. Semua
sudah sembuh, aku sudah dibebaskan Tuhan. Amin saudara, saya percaya pujian kita pada pagi hari ini membawa kita lebih daripada kemenangan. Amin. Semuanya hanya yang terbaik buat Tuhan. Pujian kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Biar pada pagi hari ini, meskipun segala musim berganti, tetaplah percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku
Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk hari ini kami boleh menikmati yaitu perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah kami di hari ini. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami, memberikan kemampuan untuk kami boleh menangkap yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan atas kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah tuntunan bagi setiap langkah-langkah kami. Sehingga langkah kami adalah langkah yang pasti, langkah yang tidak pernah menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dan pada akhirnya dalam perjalanan hidup kami akan disebut berhasil dan beruntung. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini kami mendengar firman-Mu, urapi pendengaran kami, hati kami, supaya kami boleh menangkap apa yang terkandung di dalam kebenaran-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, siap dengar firman-Mu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Kunci Daud, yang penuh dengan sukacita, sebab sukacita Tuhan yang melampaui segala akal nantiasa memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, di kesempatan di hari ini Tuhan berikan bagi kita, kita bisa menikmati yaitu ibadah bersama dengan Tuhan. Di saat saya mulai bekerja di kebun kemarin itu, Tuhan kasih sesuatu dengan pengertian tentang keadaan saat ini dalam pandemi ini. Ada 3 golongan, yaitu orang yang menyikapi dengan keadaan seperti ini. Yaitu yang pertama adalah golongan yang meningkatkan untuk ketemu Tuhan di dalam ibadah. Jadi dia semakin giat, semakin sungguh-sungguh dengan alasan bahwa karena di dalam Yesus ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Juga ini memberi istilahnya itu dengan kesempatan yang Tuhan berikan ini digunakan sebaik mungkin gitu. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu ada orang yang malah mengambil suatu kesempatan. Karena nggak ada ibadah onsite, online. Jadi ya wis walaupun nggak ibadah juga nggak apa-apa kan. Memang kondisi seperti ini. Ada yang juga seperti itu malah mundur. Ada juga yang biasa saja. Wong kasih kesempatan ibadah onsite, keadaan aman aja, males-males ibadah. Apalagi seperti ini. Jadi keadaannya sama saja. Jadi yang pertama semakin sungguh-sungguh, yang kedua semakin mundur, yang ketiga biasa-biasa saja. Tapi saya percaya Bapak Ibu jemaat GBI Kunci Daud bukan orang yang biasa-biasa. Anda adalah golongan orang yang pertama. Semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari ini tema di dalam penyampaian firman Tuhan yaitu karakter ilahi dalam pekerjaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam sebuah pekerjaan itu kita persiapkan, yaitu pribadi kita menjadi karakter yang memiliki karakter yang baik di sana. Ada beberapa orang yang mengerti dengan pengertian yang salah bahwa pekerjaan jasmani dan rohani itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lah di sana kerajaan Allah berbicara perkara rohani, semua akan ditambahkan. Lah itu di ayat sebelumnya di sana 30 atau 31 di sana, yaitu apa yang dicari oleh bangsa-bangsa soal makan, minum, pakai, itu yang Tuhan berikan bagi kita. Lah ini berbicara perkara-perkara jasmani. Jadi perkara rohani itu kunci untuk perkara-perkara jasmani. Jadi Bapak Ibu, perkara jasmani dan rohani itu tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam tema ini GBI Kunci Daud menetapkan yaitu temanya bulan ini karakter ilahi dalam pekerjaan. Sesuai di dalam firman Tuhan yang saya ambil di Kolose 3 ayat 23 sampai yang ke-25. Kolose 3 ayat 23 sampai yang ke-25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan adalah, Tuhan tidak memandang orang. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi ini mencakup keseluruhan. Tidak hanya di dalam perkara rohani, tapi di sini juga perkara jasmani. Makanya Bapak Ibu, banyak hal orang itu hebat di dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan atau di gereja. Dia memiliki suatu sikap, yaitu rohani yang sungguh-sungguh hebat. Pelayanan rohaninya hebat. Tapi kelemahannya yaitu di dalam pekerjaan jasmani. Karena dia tidak memiliki karakter ilahi di dalam sebuah pekerjaan di sana, maka dalam pekerjaan jasmani di sana dianggap itu biasa. Mulai sikapnya yang otoriter, yang gak karuan, arogan, apalagi menghalalkan segala cara. Nota kosong, oke berjalan, harga mungkin dinaik di dalam bisnis yang tidak sewajarnya di sana. Wah, itu sering saya temui. Dia hebat di dalam pelayanan di gereja, tapi justru membuat hati Tuhan sedih di dalam tindakan, sikap, perbuatan di dalam sebuah pekerjaan. Mari Bapak Ibu jemaat GBI Kunci Daud, apapun yang kau kerjakan di sana, yaitu kerjakanlah untuk Tuhan. Artinya perhatikan, yaitu perkara-perkara rohani yang menjadi dasar. Maka segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Selama saya belajar firman Tuhan, tidak ada orang yang berbuat salah, artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan yang diberkati. Tapi orang yang hidup benar, yaitu yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat GBI Kunci Daud adalah orang-orang yang benar, pertahankan kebenaran Tuhan di sana sesuai dengan kebenaran, maka setiap bisnis yang Bapak Ibu lakukan, pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, usaha yang Bapak Ibu lakukan, maka Tuhan campur tangan, terus membawa dalam suatu kepercayaan di sana. Ada 6 hal yang perlu dibangun dalam diri pekerja, mulai dari diri sendiri. Yang memang karakter perlu, tapi juga dimanifestasi karakter ilahi itu orangnya nggak malas-malesan. Ada 6 hal di sini, boleh Bapak Ibu lihat di sana, yaitu yang pertama ulet dan gigih. Jadi bukan malas-malesan. Tuhan tidak pernah mengajarkan malas. Punya inisiatif tinggi. Enggak stagnan, wes opo jari. Enggak, dia terus mengusahakan. Bertanggung jawab. Enggak lari dari sebuah kenyataan atau masalah yang dihadapi. Terus kemudian ada motivasi diri. Self-motivated, yaitu memotivasi diri. Ramah dan mudah bergaul. Ternyata kita butuh relasi dalam sebuah pekerjaan. Di saat kita tidak ramah, maka tidak ada orang yang dekat dengan kita, malah menjauhi. Dan kemudian memiliki open minded, yaitu pikiran yang terbuka. Mari kita memiliki pikiran yang terbuka, artinya menerima juga wawasan-wawasan mungkin dari orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sudah sukses lebih dulu di sana, diterima sebagai acuan di sana. Nah ternyata ini gambaran orang-orang yang orang itu memiliki karakter ilahi. Terus kemudian di sana, Bapak Ibu, kalau saya lihat karakter itu, yaitu menjadi dasar di dalam sebuah pekerjaan dan kemudian sampai hasil. Jadi karakter itu sebagai dasar untuk kinerja kita. Dan kinerja yang kita kerjakan sesuai dengan dasar karakter ilahi tadi, yaitu akan hasil yang kita nikmati. Yaitu hasil yang terbaik di sana. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan berkata berhasil. Itu kalau didasari dengan karakter ilahi tadi. Kalau kita, walaupun kita nggak dasari dengan karakter yang baik, itu juga mempengaruhi kinerja kita. Dan itu juga mempengaruhi hasil kita.
saya percaya kalau karakternya nggak baik, maka berkat itu bukan menjadi berkat, tapi berkat itu menjadi kutuk. Jadi itu akan menentukan hasil kita. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan supaya kita terus di sana memiliki karakter ilahi di dalam sebuah pekerjaan, dan itu akan mempengaruhi kinerja kita dan akan terbukti di dalam hasil yang kita kerjakan. Yang pertama yaitu kita harus tetap memiliki dasar yang benar. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, tadi sudah saya katakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam pekerjaan jasmani, kalau kita cuma pandang pengen menyenangkan si pemimpin saja, maka di sana, di saat ada pemimpin, di situ kita akan bekerja sebaik mungkin. Tapi di saat pemimpin tidak lihat, kita mulai ogah-ogahan, mulai kita asal-asalan bekerja. Tapi di saat kita tanamkan dengan kebenaran yang sesungguhnya di sana, apapun yang kita perbuat, mari kita dasari, kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Maka di sana kita dilihat pimpinan atau tidak, kita akan kerjakan seperti biasa. Dan kita berusaha memberikan yang terbaik di sana. Lah kalau di saat kita memberikan yang terbaik bukan untuk perusahaan di sana, misalnya, kalau waktu ada promosi nggak mungkin pemimpin itu nggak memikirkan kita. Pasti di saat kita melakukan yang terbaik di sana sesuai dengan memuaskan hati daripada pimpinan di sana. Saya percaya di saat ada kesempatan, ada promosi, pasti kita akan diutamakan. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki dasar yang benar, yaitu dasar yang benar, yaitu dasar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada tingkatan kebenaran yang pertama yang paling rendah adalah kebenaran diri sendiri. Kita sudah tahu istilahnya orang lain menilai kita salah, tapi kita ngeyel. Lah itu orang yang kebenaran yang terendah itu sebetulnya orang itu ngeyel. Ngeyel Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan ngeyel, ya bukan ngeyel. Ya, sudah diingat itu salah, enggak benar. Itu kebenaran yang paling rendah. Kebenaran yang agak sedikit meningkat adalah kebenaran secara umum. Sesuai dengan pendidikan yang kita terima mungkin di bangku sekolah. Tapi ternyata kebenaran itu tidak mutlak. Teori-teori yang kita kerjakan belum tentu itu mutlak. Pendidikan itu terus berkembang. Contoh Bapak Ibu yang memiliki anak, mungkin kita yang gak sedikit sepuh memiliki anak sekolah SD. Pelajaran SD yang pernah kita terima, kita kesulitan ngajari anak kita. Karena caranya berbeda. Walaupun misalnya matematika hasilnya itu sama, tapi caranya sudah berbeda. Kita kesulitan di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ini loh, kita harus tahu. Pekerjaan yang kita terima itu berkat dari Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, usaha yang kita kerjakan akan sia-sia. Makanya perlu ditanamkan di sana, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, besar di sana. Yaitu dari Tuhan Yesus. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dari Tuhan untuk Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan tema kita, yaitu membangun karakter ilahi dalam pekerjaan. Maka di sana, di dalam kita bekerja, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang melihat di luar kita juga, bukan di dalam kondisi kita di gereja. Tapi bagaimana sikap kita di luar. Baik bermasyarakat, di lingkungan kita, terutama di dalam pekerjaan. Apalagi di saat kita diberikan posisi di sana, disalahgunakan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki dasar yang benar, ya, dasar yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, sehingga di saat kita memiliki dasar yang benar, ada karakter positif yang akan kita ciptakan di sana. Yang pertama tadi seperti tadi, rasa tanggung jawab. Di saat kita memiliki karakter ilahi, muncullah di sana tindakan kita, yaitu karakter yang positif. Yang pertama rasa tanggung jawab, yang kedua meningkatkan produktivitas
diri kita. Artinya terus kita mau memacu diri kita, yaitu untuk meningkat di dalam segi pengetahuan. Jangan sampai bosan Bapak Ibu. Kita harus belajar. Suatu saat ada anak muda, anak luar pulau, seingat saya itu Kalimantan, dia kuliah di Malang. Dia main karena salah satu temannya itu jemaat di tempat kami, mulai tanya ke saya, Pak Pendeta, kalau ilmu kungfu sering kita dengar, di saat guru itu memiliki 100 ilmu, maka yang diberikan murid yang disayangi itu cuma 99. Kalau Pak Pendeta, apakah ini juga dilakukan? Saya bilang tidak. Di saat saya memiliki ilmu 100, maka di saat Anda minta, tak kasih. Loh, terus apakah di saat misalnya murid menyerang, Pak Pendeta nggak kalah? Oh enggak. Karena di saat ilmu 100 saya kasih ke kamu, dan kamu baru belajar ilmu 100, saya sudah selesai belajar ilmu 101. Kamu minta 101, ya itu akan saya berikan ilmu 101 itu. Di saat kamu baru belajar ilmu 101, saya juga sudah meningkat menjadi 102. Artinya kita berusaha belajar, meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita, bagaimanapun caranya. Makanya Bapak Ibu, para pejabat atau pendeta GBI, itu terus dibekali dari sinode, dari daerah itu ya termasuk webinar seperti kemarin tentang pengertian tentang Pantekusta juga itu meningkatkan. Makanya Bapak Ibu jemaat GBI Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, tingkatkan pengetahuan rohani Bapak Ibu. Tidak cukup bahwa kita tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Sesungguhnya di dalam Yesus ada rahasia-rahasia yang besar. Terus kemudian karakter positif yang berikutnya kejujuran, jujur. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Ancaman pertama di saat orang itu naik jabatan, mulai dia sombong, mulai nganggap rendah teman dekatnya. Oh, iki aku pinter, kamu maaf, kamu ini bodoh. Sehingga saya yang diangkat dan kamu tetap akhirnya menjadi bawahan saya. Orang yang memiliki karakter ilahi, muncul karakter positif, yaitu menghargai orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan kita. Dan kemudian Bapak Ibu yang kedua, yaitu pekerjaan itu merupakan kepercayaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa lepas dari kebenaran, tidak bisa lepas dari tuntunan Tuhan, karena pekerjaan yang kita terima, kita sadar atau tidak, itu semuanya kepercayaan Tuhan. Oh, aku hebat, aku kuliah dengan IPK yang cukup tinggi, sehingga bekerja dimanapun juga pasti diterima. Belum tentu. Sekarang banyak sarjana yang nganggur, apalagi kondisi seperti ini. Ya. Terus kemudian banyak juga sarjana-sarjana yang tidak bisa meningkat, malah kalah dengan orang-orang yang masih misalnya lulusan SMA. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa pekerjaan itu dari Tuhan sehingga asal-asalan saja. Jadi hal-hal yang depan tadi yang saya sampaikan tidak pernah diperhatikan. Di Kolose 3:24 tadi, yaitu kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, ada upah yang besar di sana. Kalau kita mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan kita. Yaitu seperti si Tuhan yang memberikan kepada hambanya yang 1 5 talenta, yang keduanya 2 talenta, yang satu talenta. Lah di sana di saat dia mengerjakan dengan baik, yang 5 talenta, yang 2 talenta, dia berkata, hei kau hambaku yang baik, bersukacitalah bersama dengan Tuhan di sana. Tapi dengan hamba yang tidak melakukan sesuai dengan kebenaran, tidak melakukan dengan karakter ilahi tadi, tidak sungguh-sungguh tadi, maka dibilang hambaku yang jahat. Lebih
ngeri lagi bahwa masukkan di dalam keadaan yang paling gelap di sana. Yang penuh dengan kertak gigi, yang penuh dengan tangisan, yang penuh dengan duka cita. Artinya tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu adalah orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terus menerima promosi yang daripada Tuhan. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Bapak Ibu, orang yang memiliki karakter ilahi, dia menghargai pekerjaan apapun yang Tuhan berikan. Sekecil apapun, ya, kalau kita lakukan dengan kebenaran, itu menjadi sesuatu yang besar. Tapi di saat kita diberikan kepercayaan yang gede di sana, tapi kita tidak memiliki karakter yang benar, maka itu akan hancur. John Maxwell bilang bahwa orang untuk menaik ke puncak, itu bisa dengan segala cara. Ada koneksi, kemampuan, bakat, mungkin juga nilai kuliah kita dengan IPK yang sangat tinggi, cum laude di sana. Bisa itu naik ke puncak. Tapi untuk bertahan di puncak, itu cuma satu, karakter. Lah karakter ilahi itu yang akan membawa kehidupan Bapak Ibu untuk terus naik ke puncak berkat-berkatnya. Yaitu pekerjaan, ingat pekerjaan itu merupakan kepercayaan Tuhan. Ingat pekerjaan itu merupakan kepercayaan Tuhan. Perlu ditanamkan dalam pikiran kita. Sehingga ini muncul menjadi pandangan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, itu pemberian Tuhan. Kecil kalau bersama dengan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa di luar jangkauan pemikiran kita. Kesetiaan adalah dan ketekunan salah satu faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Di saat kita tadi sesuai firman Tuhan, kita setia dalam perkara kecil karena kita tahu bahwa itu dari Tuhan. Di sana kita kerjakan dengan tekun, maka di sana kita akan menikmati buahnya, yaitu keberhasilan. Keberhasilan. Mungkin kita buat warung kecil di teras, tapi bersama dengan Tuhan, hasilnya sungguh luar biasa. Kita punya modal langsung buka pabrik segede apapun, karena kita punya modal, tapi tidak bersama dengan Tuhan. Tunggu waktunya. Uang yang sebesar itu akan habis. Tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang terus tahu bahwa pekerjaan itu dari Tuhan. Yang ketiga, di saat yang kita bekerja, baik itu dalam pekerjaan rohani maupun jasmani, mari kita memberikan yang terbaik. Orang yang memiliki karakter ilahi berusaha memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa di sana. Jadi yang terbaik itu berusaha bukan berusaha menyenangkan pemimpin kita, tidak. Tapi kita melakukan yang terbaik. Di saat kita melakukan yang terbaik, pasti para pemimpin kita itu senang. Senang, bangga. Nah ini, Kolose 3 ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya Bapak Ibu, di saat kita mulai keluar dari ketentuan-ketentuan dan tidak berusaha menyenangkan di sana, itu Tuhan anggap itu sebagai kesalahan. Karena tidak sesuai dengan role yang Tuhan berikan. Tidak sesuai dengan harapan yang Tuhan harapkan. Maka di saat kita berusaha memberikan yang terbaik di sana, itu salah satu yaitu faktor atau dampak orang itu memiliki karakter ilahi. Untuk menciptakan yang terbaik, ada beberapa hal yang saya dapat di situ, dari juga termasuk pengetahuan umum. Hal-hal ini juga harus diperhatikan. Yang pertama, etos kerja, semangat pengabdian dan kebersamaan. Jadi bagaimana kita bekerja, semangat kita bekerja, kita memiliki, kalau di saat kita sebagai karyawan, kita memiliki, maksud saya rasa memiliki perusahaan itu ada. Sehingga kalau kita ada rasa memiliki, saya percaya Bapak Ibu
sebagai karyawan tidak asal-asalan bekerja. Akan memberikan yang terbaik karena merasa itu punya kita di sana. Yang kedua, kemampuan administrasi dan manajerial skill itu terus ditambah-tambahkan. Karena ingin berusaha memberikan yang terbaik. Mengeksplor diri lah. Ya, mengeksplor diri. Terus kemudian efektivitas dan efisien serta rasionalitas dalam tugas. Artinya akan mengerjakan yang simpel, yang efektif, dan akan itu berdampak sungguh luar biasa. Ada hasil yang sungguh luar biasa di sana. Nah itu kalau orang itu mulai tertanam di dalam hatinya ingin memberikan yang terbaik di sana. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini yaitu memiliki karakter yang baik akan menentukan, yaitu karakter ilahi tadi, akan menentukan kinerja yang baik dan kemudian berdampak dengan hasilnya pasti memuaskan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kau kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Tanamkan terus dalam diri kita memiliki karakter ilahi sehingga kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena kita tahu bahwa itu dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu akan penuh dengan sukacita dalam kondisi saat ini. Orang bingung dengan usaha, orang bingung dengan pekerjaan, tapi Bapak Ibu di dalam karakter ilahi yang dibentuk di dalam sebuah pekerjaan, saya percaya Bapak Ibu akan menikmati hasil yang sungguh memuaskan dan pemeliharaan Tuhan terjadi. Terbukti sampai detik ini Bapak Ibu sehat itu, waduh sudah campur tangan Tuhan. Itu campur tangan Tuhan. Mari apa yang Tuhan percayakan hari ini, sekecil apapun yang kita usaha yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan sebaik mungkin. Pasti Tuhan melimpahi dengan segala hal yang baru. Yuk kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami percaya bahwa jemaat-Mu di GBI Kunci Daud yang dicintai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak lepas dari tuntunan Tuhan, baik di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam apapun. Saya percaya tuntunan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Sehingga keberhasilan ada di tangan mereka. Diberkati rumah tangga jemaat-Mu GBI Kunci Daud, diberkati pekerjaan dan usaha yang dikerjakan, bahkan anak-anak di dalam studinya diberkati di dalam nama Yesus. Kami tahu mereka menikmati promosi yang daripada Tuhan. Diberkati setiap mereka mulai dari jemaat anak sampai yang senior di GBI Kunci Daud diberkati di dalam nama Yesus. Juga Bapak Gembala sekeluarga, wakil gembala, penatua, para pelayan-pelayan juga mereka melayani dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Mereka semakin diberkati. Para hamba-hambamu di GBI Kunci Daud diberkati Tuhan dan terus mengalami sesuatu yang baru dan yang luar biasa. Terpuji namamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah mengenal firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Mistari yang sudah menyampaikan kabar sukacita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan meneguhkan dan sebagai jawaban kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Mari Bapak Ibu jemaat GBI Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita mengangkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau berlimpah-limpah dan diperluas daerahmu. Tangan Tuhan yang kuat itu menopang, menuntun engkau. Ngalau daripada malapetaka, bahkan sakit penyakit tidak menimpa engkau. Kau diberkati dengan apa yang kau kerjakan oleh tanganmu. Diberkati yaitu rumah tanggamu, diberkati pendidikanmu, diberkati perenunganmu. Untuk itu terimalah dengan sukacita. Allah yang melampaui segala akal memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kau senantiasa dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan sukacita melimpah atas kehidupan Bapak Ibu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.